الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وخصنا بشريعة سيدنا محمد خليلنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحو وخلق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين. فيا أيها الحضرة الكرام أوصيكم وإياي اتقوا الله وطاعته لعلكم ترحمون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang jamaah rahmatullah, alhamdulillah di kesempatan yang dimuliakan oleh Allah ini kita bisa hadir dalam majelis yang mubarakah di tempat yang dimuliakan oleh Allah pada hari yang disebut oleh beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidul ayyam, di antara hari-hari yang makbul, hari yang mustajab. Mudah-mudahan seluruh hajat kita, doa kita di hari yang dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Rasulullah, dimuliakan oleh semua kaum muslimin, mudah-mudahan apapun yang kemudian kita hajatkan senantiasa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu hukum dalam mimbar Jumat adalah wasiat ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, meningkatkan taqarrub, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, hidup itu jalan terus saja, tidak bisa kita hentikan. Apalagi minta mundur ke belakang. Bahkan kemudian hidup kita ini tanpa terasa tahu-tahu sudah berumur 30 tahun, 40 tahun. Yang kemarin baru 40 tahun jadi 50 tahun, jadi 60 tahun, Masya Allah, tanpa terasa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan apa yang kemudian dirasakan oleh orang-orang yang pada waktu itu baru dimunculkan dari tanah. Jadi ketika kemudian kiamat itu terjadi, kemudian manusia itu dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang kemudian dia bangkit dari tanah itu kemudian mengatakan ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan dunya. Ada di antara kemudian mereka yang mengatakan kita dulu hidup di dunia itu hidup di pagi hari tidak sampai di sore hari. Ada yang mengatakan sore hari tidak sampai di pagi hari. Artinya hidup kita itu memang sebentar saja. Nah, karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran juga mengabadikan bahwasanya hidup kita di dunia ini jika kemudian dibandingkan hidup kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan 1000 tahun kehidupan dunia. Jadi jika kemudian umur kita itu 100 tahun saja, itu sebenarnya tidak sampai 1 kali umur kita. 1/10 kan. Kalau dihitung-hitung 1 hari 1 malam itu 24 jam, ya berarti umur kita jika 100 tahun itu ya sekitar 2 jam. Masya Allah. Makanya kemudian para ulama mengatakan mummampir-mumpir hidup ini sebentar, baru kemudian kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dalam perjalanan yang panjang dalam rangka menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita semua berharap, berdoa mudah-mudahan di saat kemudian kita memanfaatkan umur kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu dan bisa senantiasa rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di sisa-sisa umur kita mudah-mudahan kita semua bisa membawa dengan baik sehingga kemudian kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Imam Muslim meriwayatkan bahwasanya beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidaklah kemudian seseorang itu masuk surga manakala di dalam hatinya itu ada rasa kibir, ada rasa sombong, meskipun itu
sekecil darah, sebesar darah. Sangat kecil. Kalau dulu ditafsirkan sekecil biji sawi. Kalau sekarang ada yang lebih kecil lagi, sebesar atom, kecil sekali, tidak bisa terlihat. Kemudian ada yang menafsirkan lebih kecil lagi daripada atom, dari inti atom itu sendiri, proton, neutron, dan elektron. Masya Allah. Jadi kalau seandainya kemudian ada orang yang dia itu memiliki rasa sombong sekecil itu saja, la yadkhulul jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan masuk surga. Oleh karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para sahabat pada waktu itu langsung menyampaikan kepada Rasul, barangkali khawatir yang luar biasa, gimana ini sombong itu seperti apa gitu. Sehingga kemudian para sahabat pada waktu itu menyampaikan, ya Rasul, kami itu masih senang pakai sandal bagus ya Rasul, pakai baju yang bagus. Mungkin kalau sekarang dia kendaraan bagus, rumah bagus, bahasanya itu apakah kemudian itu termasuk sombong? Begitu. Nah, hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan, innallaha jamilun yuhibbul jamal, kata Rasul. Wahai sahabat-sahabatku, tahuilah bahwasanya Allah itu indah, menyukai keindahan. Maknanya bahwasanya orang yang pakaiannya bagus, sandalnya bagus, barangkali mobilnya bagus, rumahnya bagus, itu bukan kriteria sombong. Jika itu memang hasilnya sendiri, bukan hasil mencuri, bukan merampok, bukan korupsi, bukan hasil nipu, bukan hasil curang dan sebagainya, lah bahas masalah itu. Itu bukan sombong. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Jadi ada dua kriteria saja yang sudah disampaikan oleh beliau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan orang yang sombong. Yang pertama adalah batrul haqq. Al-kibr, sombong itu yang pertama adalah batrul haqq. Orang yang dia itu menolak kebenaran, maka dia sombong. Yang kedua, wa ghamtun nas, dan yang kedua adalah orang yang dia itu meremehkan orang lain. Dialah orang yang sombong. Nah, hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan batrul haq, menolak kebenaran, yang sebenarnya kebenaran itu yang dimaksud adalah Islam, jemaah. Islam itu adalah kebenaran. Al-haq ay al-Islam. Kebenaran itu adalah Islam itu sendiri. Maka barang siapa yang kemudian dia itu menolak Islam, maka dialah orang yang sombong. Orang yang kemudian menolak syariat Allah Subhanahu wa taala, dialah orang yang sombong. Orang yang dia itu menolak aturan Allah, dialah orang yang sombong. Orang yang dia itu menolak Al-Qur'an, maka dialah orang yang sombong. Orang yang dia itu tidak mau dengan Al-Hadis, dialah orang yang sombong. Orang yang dia itu tidak mau dengan apa yang diputuskan oleh para ulama yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian dia itu tidak mau, maka samalah kemudian dia itu orang yang sombong. Dan karena itu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, kapan waktu viral itu, ya kita ini usumnya medsos ini, ada kemudian kepala daerah yang pada waktu itu mengancam seorang guru yang dia itu mengingatkan anak muridnya untuk memakai kerudung menutup aurat. Kemudian guru itu disalahkan, masya Allah. Padahal dia itu muslim, guru itu muslim, pejabat itu juga muslim. Maka sebenarnya tidak ada yang kemudian beda berkait dengan menutup aurat. Maka jika kemudian seorang guru itu menyampaikan itu kepada muridnya, itu kewajiban dia. Justru jika kemudian ketika dia melakukan itu, maka itu kesalahan. Tapi justru kemudian guru itu yang diancam. Jika kemudian dia melakukan lagi, akan aku pecat dia. Naudzubillah subhanahu. Sombong dia. Karena itu aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, samalah jika kemudian kulolan panjang sedoyo, kemudian di saat kemudian ada Al-Quran maupun Al-Hadis yang kemudian menyampaikan segala sesuatu, kemudian kita terang-terangan kemudian menolaknya, itu sama halnya kemudian kita menolak Allah Subhanahu wa taala, menolak Islam itu sendiri. Kalau tidak, barangkali kemudian kita diam aja. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah,
Di dalam Al-Quran itu ada contoh orang-orang yang sombong sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan terkait dengan Qarun. Qarun itu mengatakan begini. Qala innama utituhu ala ilmin 'indi. Qarun itu kemudian menyatakan berkaitan dengan seluruh hartanya yang banyak itu, jemaah yang dimuliakan Allah. Dia katakan segala sesuatu yang kemudian aku miliki, yang ada padaku ini, semuanya itu karena kecerdasanku, karena ilmuku, karena pinternya saya kemudian berbisnis, karena pinternya saya kemudian mengelola harta, sehingga kemudian saya memiliki harta yang banyak. Sehingga di saat kemudian dia diminta untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah, tidak mau dia. Dia mengatakan ini harta-hartaku. Nah, hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, Qarun pada waktu itu kemudian di dalam Al-Quran juga dijelaskan, dan hak pasti benar itu. Segala apa yang kemudian dia miliki, mulai dari rumah, mulai dari seluruh hartanya, bahkan kemudian dirinya dimasukkan ke dalam tanah. Itulah Qarun. Barangkali mungkin pada saat sekarang ini juga ada orang yang kayak begitu. Seolah-olah kemudian harta semuanya ini miliknya, padahal semuanya hak miliknya Allah Subhanahu wa taala. Uluran panjang setua ini dikasih saja sama Allah, dipinjam saja sama Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kemudian manusia yang sombong yang luar biasa, itu adalah Fir'aun. Sampai kemudian dia mengatakan faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun itu kemudian mengatakan, aku adalah Tuhan yang paling tinggi, kata Fir'aun. Kenapa begitu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah? Karena Fir'aun itu merasa segalanya itu ada pada tangannya. Kekuatan, kekuasaan, rakyat, wilayah, harta kekayaan, semuanya itu ada pada dirinya. Sehingga kemudian dia mengatakan faqala ana rabbukumul a'la. Allah. Apa yang terjadi hadirin jamaah yang dimuliakan Allah? Kalau toh kemudian dia memiliki segala sesuatu, kehebatan luar biasa, kekayaan, kekuasaan, kekuatan dan sebagainya, oleh Allah Subhanahu wa taala dipermalukan dia. Mati hanya karena dia tidak bisa berenang saja. Mati di laut. Masa ada Tuhan mati? Oleh karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, inilah orang-orang yang sombong jamaah yang dimuliakan Allah. Tapi kadang-kala kemudian kesombongan itu bisa dilakukan oleh banyak orang. Coba kemudian kita lihat misalnya orang-orang zaman dahulu, di saat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada zaman Nabi Lut alaihi salatu wassalam, diperintahkan mereka untuk lagi menikah dengan perempuan sebagaimana fitrah. Mereka menolak itu, justru lagi suka sama laki, dan itu legal-legal saja. Orang bilang pada saat sekarang ini LGBT dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala mengetengahkan dalam Al-Qur'an, fa'amtarna 'alaihim maghra fasa'a matrul mundarin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami hujani mereka dengan batu. Fasa'a matrul mundarin. Itu siksa yang teramat sangat pedih yang tidak bisa dilihat oleh semua orang. Nah, hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, itu siksa yang buruk. Jika kemudian hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, agama ini adalah peringatan, maka apapun yang kemudian dalam Al-Quran itu juga peringatan untuk saya, jenengan semua dan seluruh kaum muslimin pada saat sekarang ini. Jika kemudian menginginkan agar kehidupan dirinya, kehidupan keluarganya, kehidupan masyarakatnya itu tentram, kehidupannya senantiasa bahagia, kehidupannya senantiasa diliputi dengan rasa aman, nyaman dan sebagainya, maka harus kemudian kembali kepada Islam itu sendiri. Jangan sampai kemudian kita dihancurkan dikarenakan kesombongan kita. Sahabat pada waktu itu jemaah yang dimuliakan Allah, itu juga menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di saat dan kaum sahabat pada waktu itu dikasih kekayaan yang luar biasa, kehidupan yang gemar-limpah, roh jinawi, toto tenten, ketor hajo, semuanya ada. Digambarkan dalam Al-Quran itu kanannya surga, kirinya surga, semuanya adalah surga. Tapi ketika kemudian
fa'aradu, mereka berpaling dari agama Islam, berpaling dari para nabi dan rasul. Farsalna alaihim, ketika kemudian mereka itu berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, farsalna alaihim saylal 'arim wa baddalnahum bi jannatayhim jannatain dawatai ukul khamtin wa 'afwa wa syai'in min sidrin qalil. Pada waktu itu kemudian dikirimkan banjir bandang, banjir bandang habis semuanya. Yang katanya tadi surga berubah menjadi hutan belantara. Nauzubillah subhanahu. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirnya yang dimuliakan Allah, kesombongan yang pertama ini masalah, kesombongan yang dahsyat. Kenapa? Karena dia menentang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ghamdun nas. Kriteria sombong yang kedua itu adalah ketika seseorang itu meremehkan orang lain. Barangkali kemudian ini fitrah ada pada setiap diri saya dengan semua, kadang-kadang kemudian meremehkan orang lain. Marilah kemudian kita hentikan ini barangkali. Mari kemudian kita tundukkan diri ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebenarnya semuanya itu sama di hadapan Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru qulubikum wa a'malikum. Allah itu enggak melihat wajah-wajah kita, ganteng kita, potongan diri kita, jisim kita, gagah, kuat dan sebagainya. Dan lihat itu. Allah juga enggak lihat kayakah kita, harta kekayaan kita sampai di mana, seberapa besar kemudian harta kekayaan kita, kekuasaan kita sampai di mana. Tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati kita semua. Hati-hati kulolan panjenengan sedaya dan apa yang kemudian kulolan panjenengan sedaya lakukan. Makanya Luqmanul Hakim, jamaah yang dimuliakan Allah, berpesan pada putra-putranya yang terakhir. Ini juga pesan untuk kita semua hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Luqmanul Hakim kemudian berpesan begini: "Wala tus'ir haddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Wahai anak-anakku, janganlah kemudian engkau itu malingkan muka ketika kemudian bertemu dengan orang lain. Di saat bertemu dengan orang lain, jangan kemudian melengos, bahasa kalau orang Jawa, memalingkan muka, membuang muka. Dan janganlah kemudian engkau itu berjalan di atas bumi itu dengan angkuh, sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyukai orang-orang yang dia itu membanggakan diri. Kita semua memiliki kelebihan, tapi juga memiliki kekurangan. Siapapun itu, sehebat apapun namanya manusia, dia memiliki kelebihan, pasti memiliki kekurangan, pasti. Nah, kenapa kemudian seseorang itu bisa sombong hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Karena mereka itu merasa lebih. Dan sebenarnya kemudian kelebihan itu dikasih oleh Allah aja. Maka kebanyakan kemudian orang sombong itu karena dia merasa lebih kaya, sehingga dia meremehkan orang-orang lemah. Orang sombong itu kenapa? Karena dia jabatannya tinggi, sehingga kemudian dia cenderung meremehkan orang-orang yang bawah. Orang sombong itu kenapa? Karena dia merasa cakep saja, ganteng, cantik, kemudian dia meremehkan orang-orang yang kurang beruntung. Masya Allah. Padahal semuanya itu datang dari Allah. Semuanya itu datang dari Allah. Hak datang dari Allah dan itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, maka tidak layak bagi kita itu kemudian menyombongkan diri, karena sebenarnya semuanya itu miliknya Allah dan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semuanya ini datang dari Allah. Saya dengan semua seluruh apa yang ada ini semuanya datang dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah jika kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada kita, mudah-mudahan kita bisa dan mampu untuk mempergunakan kelebihan itu dalam rangka beramal, dalam rangka melakukan amal soleh. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan harta kepada kita, alangkah indahnya kalau seandainya kita kasihkan pada orang-orang yang membutuhkan.
Kalau seandainya kemudian Allah Subhanahu wa taala menitipkan ilmu kepada kita, alangkah hebatnya, alangkah indahnya kalau seandainya kemudian kita bisa mengajarkan pada orang-orang lain. Masya Allah. Kalau seandainya kemudian Allah Subhanahu wa taala menitipkan jabatan, kewenangan dan sebagainya kepada kita, alangkah hebatnya dan alangkah indahnya kalau seandainya kemudian kita menggunakan itu untuk menyejahterakan orang lain. Mudah-mudahan hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apapun yang ada pada diri kita, mudah-mudahan bisa menjadikan diri kita itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak apa yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, mudah-mudahan semakin banyak pula amal soleh yang kemudian kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana fi khusrin illa alladziina amanu bis-solihati wa tawassaw bis-sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الحضرة الكرام أوصيكم وإياي بتقوى الله طاعته لعلكم ترحمون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi bahwasanya sombong sekecil apapun itu, kalau Rasulullah SAW menyampaikan, kalau seandainya kemudian sekecil darah itu pun kemudian menghalangi seseorang masuk ke dalam surga. Ternyata kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan dua kriteria sombong itu adalah, yang pertama menolak kebenaran, menolak Islam, menolak ajaran Islam, menolak Al-Quran, menolak Al-Hadis, menolak syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebenar-benarnya sombong. Yang kedua, orang yang sombong itu adalah manakala saya dengan semua atau siapapun dia itu meremehkan saudaranya yang lain. Dua kriteria inilah yang sebenarnya kemudian akan menghalangi seseorang itu masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita semua yang hadir di sini dan seluruh keluarga kita bisa kemudian membawa diri kita sehingga kemudian kita termasuk orang-orang yang khudu, yang tawadhu kepada Allah, tawadhu kepada orang lain, sehingga saling hormat menghormati kepada saudara-saudara kita apapun kondisinya dia, status sosial apapun dia, karena sebenarnya kemudian masing-masing kita memiliki kelebihan dan pasti juga memiliki kekurangan. Mudah-mudahan di saat kemudian kita saling menghormati apapun yang kemudian ada pada diri kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada saudara-saudara kita yang Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal amwat. Allahumma fir lana wa ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata 'ayun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin wa khudul kafarata wal musyrikin wal munafiqin adh-dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله